Ada beberapa amalan ibu hamil yang ketika dibaca akan mempermudah persalinan. Ini kami peroleh dari ibunda kami, Umi Azah Nur Laila. Beliau mengijazahkan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama dengan saya Sheila Hasina dan juga tim Lim Production. Kali ini kita masih tetap dan terus membahas tentang fikih wanita. Fikih wanita kali ini yang kita bahas mengenai tentang amalan-amalan saat hamil nih ibu-ibu nih. Kalau pas baru hamil nih banyak banget yang bingung, saya harus ngapain aja? Kalau pas hamil amalan apa aja yang harus saya lakukan ketika hamil? Ibu-ibu sekalian, bumil-bumil di luar sana, ketika sedang hamil, yang perlu untuk kita pastikan yang pertama adalah menjaga makanan yang masuk ke tubuh kita tetap halal, baik dan halal. Itu yang pertama. Kita pasti sih, seringkali ibu-ibu itu kan pasti mikirnya baik ya, bergizi. Jangan lupa harus halal, karena dampaknya makanan yang halal akan sangat besar kepada bayi yang ada dalam kandungan. Kemudian sebelum kita masuk ke amalan, yang paling penting dulu nih, selain makanan yang masuk halal, yang kita lihat juga harus halal. Jadi menjaga pandangan, menjaga yang masuk ke perut, menjaga pendengaran, dan juga menjaga ucapan. Ini menurut saya adalah amalan yang paling baik. Pertama, yang harus kita lakukan ketika dalam keadaan hamil. Karena apapun yang kita lakukan sebagai seorang ibu yang sedang hamil, baik dan buruknya akan berdampak pada bayi yang sedang dikandung. Yang selanjutnya tentu memperbanyak membaca Al-Quran. Ini sudah maklum sekali. Bahkan sudah ada penelitiannya nih, bahwa kalau ada air itu dibacakan doa, dibacakan Al-Quran, maka kandungan dalam airnya akan berubah menjadi kandungan yang positif. Apalagi bayi yang sedang dikandung. Ketika ibunya ini sering membaca Al-Quran, tentunya bayinya akan menerima energi positif dari Al-Quran. Sehingga penting untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ada nggak surat tertentu nih yang baik untuk kita baca saat hamil? Tentunya ada. Yusuf dan Maryam. Surat Yusuf dan surat Maryam yang sudah sangat masyhur sekali, baik untuk kita baca saat kehamilan. Namun kalau ibu-ibu punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran saat hamil, tentunya ini lebih baik lagi. Semisal kita punya wazifah 1 bulan hatam 1 kali. Jadi semisal 9 bulan kehamilan kita hatam 9 kali. Wah, ini hebat sekali sih. Menurut saya ini adalah amalan paling baik. Karena afdolul ibadah adalah tilawatul Quran. Ini amalan paling baik untuk ibu hamil, yaitu membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya setelah membaca Al-Quran, kita juga penting sekali untuk memperbanyak membaca sholawat. Ya, memperbanyak membaca sholawat, karena sholawat itu faedahnya besar sekali, dan tentunya ini sangat baik untuk ibu hamil. Dan ada beberapa amalan ibu hamil yang ketika dibaca akan mempermudah persalinan. Ini kami peroleh dari ibunda kami, Umi Azah Nur Laila. Beliau mengijazahkan membaca surah Al-Insyiqaq ketika kandungan sudah memasuki usia 7 bulan, 8 bulan, mulai membaca surah Al-Insyiqaq sehari sekali minimal, teman-teman. Ini faedahnya adalah untuk mempermudah saat persalinan. Kita penting sekali untuk mengamalkan ini, teman-teman, agar dalam saat proses persalinan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang penting juga untuk kita lakukan agar diberikan kemudahan saat proses persalinan adalah sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, kita kalau mau melahirkan minta ridho, minta maaf sama suami. Nih ibu-ibu nih, kalau mau melahirkan bu, jangan lupa minta ridho dulu, minta maaf dulu sama suami. Karena ridho suami, maaf dari suami, kalau sudah ridho kepada istrinya, nanti akan juga mempermudah proses persalinannya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya, jangan gengsi-gengsi ibu-ibu untuk minta maaf sama suaminya kalau pas mau melahirkan. Kemudian apalagi yang bisa kita baca?
saat proses persalinan. Biasanya kan saat proses persalinan kita butuh nih apa yang dibaca supaya gampang saat melahirkan gitu kan. Kalau untuk ibu hamilnya tidak usah bacaan yang panjang-panjang. Teman-teman baca banyak sholawat atau baca ayat Quran tsummas sabila yassara. Tsummas sabila yassara. Ini dibaca berulang kali saat proses melahirkan. Artinya kemudian Allah mudahkan jalannya. Nah ini kita baca tsummas sabila yassara, tsummas sabila yassara saat proses melahirkan. Insya Allah akan diberikan kemudahan dalam prosesnya, seperti itu. Nah untuk bapaknya yang di pinggir nih, baru bapaknya yang di pinggir nih baca yang panjang-panjang nggak apa-apa. Dan juga kalau menemani ibu-ibu yang sedang proses melahirkan, bapak-bapak jangan bikin panik. Karena ibu-ibu yang sedang dalam proses melahirkan itu butuh ketenangan jiwa, butuh mental yang kuat. Maka dari itu ibu-ibu kalau mau melahirkan kita juga butuh ilmu nih. Biasanya adanya proses kelahiran ini lancar dan bisa normal itu karena diawali dengan persiapan yang sudah matang. Persiapannya apa saja agar nanti ketika proses melahirkan ini bisa dia rileks. Pasti sakit nih, tapi dia bisa menangani dirinya sendiri. Tentu yang pertama adalah banyak-banyak baca info tentang melahirkan. Saya dulu sih baca di Google saja cukup, tapi kalau teman-teman saya, saudara-saudara saya banyak yang sampai ikut kelasnya. Kelas hypnobirthing begitu, kelas melahirkan, ada yoganya, ada pemandunya, ada cara untuk mengatur pernafasan. Karena mengatur pernafasan, kalau bisa nafas yang baik dan tidak, itu sangat berdampak dalam menerima rasa sakit yang kita alami. Jadi kalau misal kita nggak bisa ngatur nafas, sakit yang kita rasakan itu bisa di taraf semisal 9. Tapi kalau kita bisa ngatur nafas, kita bisa sampai 6. Cuma ngerasain 6. Karena kita pintar ngatur nafasnya. Ini penting untuk belajar sebelum kita menghadapi proses kelahiran. Sehingga penting nih ibu-ibu ya, kalau mau lahirannya lancar, selain dibarengi dengan amalan, ilmu melahirkan juga harus cukup. Jangan cuma dengar-dengar doang, emang melahirkan sakit? Ya emang sakit. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak ngerti cara mengontrol diri, maka dengan seperti ini membuat proses kelahiran menjadi menakutkan dan traumatik. Akhirnya membekas, kemudian mau hamil lagi takut, mau melahirkan lagi takut, seperti itu. Kalau minim trauma, kita bisa mengontrol diri, tentunya ini akan sangat membantu selain daripada amalan-amalan tadi yang sudah kita lakukan. Nah, setelah itu kita sendiri sudah menyiapkan ilmunya, kita harus kompromikan sama bapak nih Bu, sama suami. Karena kadang-kadang nih yang nungguin, yang bikin panik ya. Jadi kita harus ada obrolan sebelum melahirkan. Kalau nanti semisal melahirkan proses persalinan yang tidak mudah tentunya, bapak-bapak tugasnya untuk menenangkan ibu-ibunya. Semisal begitu ya. Jadi bapak-bapak tugasnya adalah untuk mendampingi, menguatkan, dan menenangkan. Jangan malah bikin repot. Ini bapak-bapaknya yang kalau pas lagi melahirkan malah minta dilayanin atau malah minta dihibur, malah minta ditenangin. Nah ini kayak gini kan kurang baik komunikasinya. Jadi perlu untuk kita komunikasikan dulu agar proses persalinan ini minim trauma. Itu yang perlu kita persiapkan untuk menjalani proses persalinan. Nah, setelah proses persalinan masih ada lagi nih kesunahan-kesunahan yang harus dilakukan oleh orang tua, yang baik dilakukan oleh orang tua untuk anaknya. Yang pertama adalah mengadzani dan mengikomahi, membacakan adzan sebelum dimandikan ya. Sebelum dimandikan sunnah untuk dibacakan adzan pada telinga sebelah kanan dan dibacakan ikomah pada telinga sebelah kiri. Ibu-ibu sebenarnya saya sumber rujukannya dari Uyunul Masail Nisa. Nanti bisa nih kalau mau beli di Lim Store. Di sini ya. Di sini jelas diterangkan secara detail apa saja kesunahan-kesunahan saat kelahiran bayi. Yang pertama, sebelum dimandikan, diadzani di telinga sebelah kanan dan diikomahi di telinga sebelah kiri. Paling baiknya memang dilakukan oleh ayahnya, orang laki-laki terdekatnya. Memang kalau misal ayahnya tidak ada, orang laki-laki siapapun yang di sana yang paling baik demikian.
Setelah itu, kemudian kesunahan selanjutnya adalah dibacakan doa. Doanya apa? Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa ini dibacakan pada telinga sebelah kanan. Kalau anaknya yang dilahirkan laki-laki, tetap inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tidak perlu mengganti dhamirnya menjadi hu. Karena ini ayat Al-Qur'an dan kita tafaulan kepada ini untuk Siti Maryam ya. Ini untuk Siti Maryam kita tafaulan kepada beliau. Jadi inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doanya pada telinga sebelah kanan. Dan juga kemudian membacakan surah Al-Ikhlas pada telinga sebelah kanan juga. Ini penting untuk dilakukan setelah kelahiran bayi. Boleh nggak sih semisal setelah kelahiran bayi ibunya dalam keadaan nifas membaca ayat-ayat Al-Quran? Kan seperti ini ayat-ayat Al-Quran nih. Kalau semisal ada bapaknya, maka yang paling baik dibaca bapaknya saja yang bacain. Karena tentunya dibacakan oleh orang yang suci dari hadas besar, ini lebih baik. Namun kalau semisal tidak ditemani oleh bapaknya dan memang tidak ada orang sekitarnya yang suci yang bisa membacakan doa ini, ibu boleh untuk membacakan doa ini dengan niat zikir. Dengan niat membacakan zikir kepada anaknya. Ketika membacakan doa, ketika membacakan surah Al-Ikhlas. Setelah membacakan surah Al-Ikhlas juga sunnah dibacakan surah Al-Qadr. Di telinga sebelah kanan juga. Surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, satu surah. Ini dibacakan di telinga sebelah kanan. Faidahnya adalah agar selama hidupnya anak ini tidak ditakdirkan oleh Allah berbuat zina. Ini penting sekali ibu-ibu sekalian untuk kita bacakan. Jangan sampai ditinggalkan. Bahkan ini juga bagus kalau semisal ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, teman-teman semua lagi tilik bayi kalau bahasa Jawanya. Lagi berkunjung kepada orang yang baru melahirkan. Kalau lagi nimang-nimang si bayi, jangan diem aja. Jangan cuma timang-timang aja, tapi bacakan surah Al-Qadr pada telinga sebelah kanannya. Sebagai bentuk kita juga turut mendoakan si anak ini supaya dijaga oleh Allah seumur hidupnya dari perbuatan zina. Nah, untuk kesunahan selanjutnya saat kelahiran bayi adalah mentahnik bayi yang baru dilahirkan. Mentahnik ini bahasa Jawanya adalah dicetai. Nyetai bayi. Ini kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu apa, pokoknya prosesnya begini nih teman-teman. Jadi bisa menggunakan benda-benda yang manis ya. Yang paling baik kurma atau kemudian kalau tidak ada kurma madu juga boleh. Yang penting perkara yang manis yang tidak diproses dengan api. Tidak diolah dengan api. Jadi kalau semisal kurma nih, contohnya kurma dikunyah terlebih dulu. Kemudian setelah dikunyah, nih sisanya dimasukkan kita oleskan ke langit-langit mulut si bayi agar kemudian nanti tertelan bayinya. Seperti itu. Paling baik mentahnik ini adalah kita mintakan kepada orang solih yang mentahnik. Jadi siapa orang solih yang di sekitar teman-teman sekalian, kita mintakan beliau untuk mentahnik anak kita. Seperti itu. Yang paling baik. Orang laki-laki solih ataupun orang perempuan solih. Itu semua baik untuk dimintakan tahnik. Tahnik ini nggak harus sekali teman-teman. Mau orang solih yang ada itu 100 ya kita mintakan tahnik semua juga baik. Agar bayi ini mendapatkan berkah sebab ludahnya beliau. Ini ludah, keberkahan dari ludah-ludah orang solih itu manfaatnya benar-benar luar biasa teman-teman. Jadi tidak boleh untuk kita tinggalkan. Seperti itu. Kalau tidak ada kurma, boleh madu. Silakan untuk disiapkan ketika ada yang mau melahirkan. Jangan sampai disia-siakan kalau misal ada orang soleh yang datang atau kita sowankan bayi kita kepada orang yang soleh. Kemudian selanjutnya, kesunahan ketika kelahiran bayi adalah memberi nama yang baik. Jadi kalau punya anak, kita harus pentingkan anak itu namanya harus baik. Mengapa namanya harus baik? Karena memberi nama anak yang baik termasuk hak anak yang harus dia dapatkan, yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Dan juga kenapa?
Karena nanti di hari kiamat setiap orang akan dipanggil dengan namanya. Maka nama-nama yang baik akan dipanggil terlebih dulu. Seperti itu. Nama-nama yang baik bagaimana nih kriterianya dalam Islam? Nama yang baik itu tentunya yang pertama adalah nama-nama yang seperti Abdullah atau Abdu yang dikaitkan dengan sifat-sifat Allah. Abdurrahim, Abdurrahman, seperti itu. Abdurrauf. Kaitannya pokoknya Abdu itu harus digandengkan dengan nama-namanya Allah. Atau namanya Kanjeng Nabi, Muhammad, Ahmad, atau putra-putranya Kanjeng Nabi, ayahnya Kanjeng Nabi, atau putri-putrinya Nabi kalau semisal perempuan, atau kita mengikut kepada nama-nama orang soleh. Kita tafaulan kepada nama-nama orang soleh, berharap agar bayi atau anak yang diberi nama tersebut bisa mirip dengan orang soleh tersebut. Atau kalau semisal kita tidak tabaruk, tidak tafaul sama sekali, yang penting nama dari yang sudah kita pilihkan mengandung arti yang baik. Sekarang kan sering sekali ya, kita kalau cari nama di Google, tidak setiap Google itu paham arti bahasa Indonesia bahasa Arab yang sesungguhnya. Jadi teman-teman perlu juga tahu nih, kalau semisal nama ini dalam bahasa Arabnya apa, arti bahasa Indonesianya apa. Tidak juga setiap nama yang dalam Al-Quran itu juga baik, tidak. Kita juga perlu tahu artinya. Karena mohon maaf, ada orang-orang yang awam yang tidak tahu ngasih nama anaknya, panggilannya benar awalnya itu. Ini cerita dari ibu saya sendiri. Panggilannya Pak Per. Ternyata pas dicari tahu nama panjangnya siapa? Kafirun. Kok bisa kafirun? Iya katanya soalnya Al-Kafirun salah satu surah dalam Al-Quran. Wah kayak gini kan ya repot teman-teman. Maka jangan sampai seperti ini. Ya Abu Lahab pun juga ada dalam Al-Quran. Jangan sampai salah memberikan nama anak-anak kita. Tidak setiap nama dalam lafaz yang dalam Al-Quran itu artinya baik. Jahanam juga ada dalam Al-Quran artinya neraka. Jadi tidak selalu seperti itu ya. Nama itu harus kita cari tahu dulu artinya baik atau tidak. Seperti itu. Setelah memberikan nama yang baik, selanjutnya adalah akikoh. Jadi mengakikohi anak. Menyembelih 1 ekor kambing untuk bayi perempuan dan 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki. Sebenarnya ini untuk kesempurnaan. Andaikan mampunya untuk bayi laki-laki juga cuma 1 ekor juga tidak apa-apa. 1 ekor kambing untuk laki-laki dan perempuan sudah cukup. Tapi kalau mau sempurna, laki-laki tambahkan 1 ekor lagi jadi 2. Seperti itu. Kapan waktunya akikoh ini yang paling baik? Waktunya adalah ketika hari ke-7 saat kelahiran. Jadi hari ke-7 dari kelahiran bayi. Dari hari ke-7 saat kelahiran bayi itu yang pertama sunnah untuk dilakukan adalah menyembelih hewan akikoh. Setelah itu, setelah menyembelih, mencukur gundul rambut bayi, ya, mencukur keseluruhan rambut bayi, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi nyembelih dulu, baru kemudian nyukur rambut bayi kesemuanya, dan sekalian tasmiyah, sekalian memberikan nama bayi tadi. Jadi ini dalam satu waktu ya, di hari ke-7 saat kelahiran, dari kelahiran bayi, seperti itu. Setelah nyukur gundul, dicukur keseluruhan rambut bayinya. Yang baik itu nanti rambut yang sudah dicukur ini kita timbang. Ditimbang, kemudian sunnahnya adalah kita bersodakoh sebanyak timbangan. Jadi sebanyak timbangannya ini kita kruskan dengan emas. Jadi semisal nih rambut bayi timbangannya 0,5 gram. Berarti kita sunnah untuk bersodakoh seharga emas 0,5 gram. Emas atau perak 0,5 gram. Seperti itu. Ini sunnah untuk teman-teman lakukan di hari ke-7 kelahiran bayi. Dan juga teman-teman, semisal melahirkan di bulan Dzulhijjah nih. Terus pingin akikoh sekalian mau kurban gitu ya. Jadi kadang-kadang kan
Satu kambing boleh nggak kita niatkan dua, kita niatin akikoh, juga kita niatkan kurban sekaligus. Maka nanti hukumnya bagaimana? Di dalam fikih Syafi'inya, ternyata di sini telah dibahas dan ada dua pendapat. Ada pendapat dari Imam Romli yang mengatakan boleh menggabung antara akikoh dan juga kurban dalam satu kambing dengan syarat kurbannya kurban sunnah. Kalau kurbannya wajib berarti dia baru pertama kali kurban, maka tidak boleh untuk menggabung antara akikoh dan kurban dengan satu kambing. Namun sebaliknya Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh, tidak sah. Sehingga satu kambing untuk akikoh saja, semisal mau kurban ya harus kambing yang lain seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman kurbannya sudah sunnah, maka boleh mengikuti Imam Romli, satu kambing diniatkan dua untuk kurban dan juga untuk akikoh. Itu dia teman-teman kesunahan-kesunahan yang perlu untuk kita lakukan setelah proses kelahiran bayi yang harus teman-teman perhatikan. Dan yang tidak kalah penting lagi, kita sebagai orang tua jangan lupa untuk sering-sering mengajak anak-anak kita untuk mendekat dan sowan kepada orang-orang solih, kepada para kiai, supaya mereka mencintai orang solih, supaya mereka mendapatkan berkah dari orang solih, dan mereka mendapatkan energi positif dari orang-orang solih. Semoga anak-anak kita semua dijadikan sebagai anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami pembahasan kita kali ini. Sampai sekian. Jangan lupa share video ini bila teman-teman merasa ini bermanfaat dan perlu untuk diketahui. Like dan komen. Dan jangan lupa subscribe channel kami, Lim Production. Kami, Sela Hasina dan juga segenap tim Lim Production undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.